Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-72 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ke-71, saya menyampaikan suatu pandangan developmental approach untuk mengatasi konflik. Saya maksud konflik lahan antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan para petani yang mengklaim tanaman sawitnya berada di dalam kawasan hutan. Ibu sekalian, pada sesi ke-72 ini, saya ingin menyampaikan bahwa diperlukan suatu kelahiran model baru mengenai pembangunan kelapa sawit ini yang jauh berbeda dengan pembangunan kelapa sawit, model atau desain pembangunan perkebunan kelapa sawit masa lalu. Apa yang membuat beda itu? Paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita melihat perkebunan kelapa sawit ini sebagai sumber kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Kalau saya gunakan indeks Human Development Index dengan energy availability, maka dari hasil research menunjukkan kalau energy availability itu naik 1%, maka Human Development Index naik kurang lebih dalam proporsi yang sama. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pertanyaannya, sampai seberapa jauh perkebunan kelapa sawit menciptakan ketersediaan energi biomasa untuk mensuplai kebutuhan energi di pabrik dan di permukiman masyarakat sekitarnya. Jadi, sekarang desain perkebunan kelapa sawit di areal yang saya sebutkan sekitar 3 juta hektar tadi adalah termasuk untuk menyediakan kebutuhan energi bagi lingkungan perkebunan itu sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Ini harus masuk ke dalam desain. Yang kedua adalah sampai sejauh mana perkebunan kelapa sawit yang ada itu menciptakan proses pembelajaran yang baik bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Proses pembelajaran apa yang saya maksud? Proses pembelajaran masuk dari suatu model masa lalu, model eksklusivitas menjadi model inklusivitas dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, model ikan dan air harus menjadi suatu prinsip desain perkebunan ini. Yang ketiga adalah produk yang dihasilkan harus mencerminkan suatu keuntungan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yaitu, jangan sampai terjadi penduduk yang rumahnya berada di bawah pohon kelapa sawit harus membayar minyak goreng lebih mahal dari orang Surabaya atau orang Jakarta. Karena CPO-nya dibawa ke Jakarta, jadi minyak goreng bawa lagi ke sana lebih mahal dia beli. Artinya apa? Sistem perkebunan sawit yang akan dibangun ke depan harus bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitarnya. Minyaknya, proteinnya, karbohidratnya, mineralnya, sayur-mayurnya. Jadi, alokasi lahan di areal perkebunan sawit itu harus ada untuk peternakannya, harus ada untuk sayur-mayur, harus ada untuk tanaman pangan. Hal ini sangat mungkin karena kita berada di iklim tropika.
Jadi di sini kita tidak semata-mata meniru konsep yang datang dari iklim temperate, yaitu konsep monokultur. Kita sekarang masuk ke konsep harmonisasi keanekaragaman hayati, harmonisasi dan optimasi keanekaragaman hayati untuk suatu sistem yang sustainable. Disinilah R&D menjadi demikian penting. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah bahwa perkebunan kelapa sawit itu sendiri by design. Ya, jalan-jalannya dan fasilitas-fasilitas lainnya ya, itu memenuhi kriteria yang baik. Ilustrasi demikian. Saya pernah berkunjung ke perkebunan kelapa sawit milik petani Velda di Malaysia. Truk 40 ton bisa masuk ke situ. Jalan-jalannya bagus. Fasilitas umumnya bagus. Kita pun harus demikian. Kalau saya buat intisari dari keseluruhan ini yang bisa dijabarkan lebih detail lagi, bahwa perkebunan kelapa sawit abad 21 yang harus kita bangun adalah perkebunan kelapa sawit yang saya istilahkan cerdas atau smart plantation dan inklusif. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.